Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akad musyarakah mutanakisah yang beranggotakan Tika Dwi Rahayu, Maira Unzila Amalia Sandra, Rizky Terbit Nugroho, Intan Pangestu, dan Dela Nadia Anggraini. Pengertian musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak atau syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Rukun musyarakah mutanakisah terdiri dari yang pertama pihak yang berakad, yang kedua modal, yang ketiga objek akad, yang keempat ijab kabul, yang kelima nisbah bagi hasil. Yang selanjutnya akad musyarakah mutanakisah terdiri dari yang pertama akad musyarakah atau syirkah, yang kedua akad bai atau jual beli. Hak dan kewajiban para mitra. Yang pertama memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Yang kedua memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati saat akad. Yang ketiga menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Catatan, dalam akad musyarakah mutanakisah, pihak pertama, salah satu syarik lembaga keuangan syariah, wajib berjanji untuk menjual seluruh hissahnya secara bertahap, dan pihak kedua atau syarik yang lain nasabah wajib membelinya. Jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hissah lembaga keuangan syariah sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Ketentuan khusus akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama, aset musyarakah mutanakisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Yang kedua, apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, maka syarik dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Yang keempat, kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah syarik atau lembaga keuangan syariah yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik harus jelas dan disepakati dalam akad. Yang kelima, biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Standar kepemilikan musyarakah mutanakisah. Yang pertama, berdasarkan ketentuan syariah, objek musyarakah mutanakisah atau properti yang dibiayai dengan modal bersama merupakan properti yang dimiliki secara bersama oleh para pihak, sehingga segala kewajiban dan resiko yang timbul atas properti tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dibagi dan ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal. Yang kedua, mengingat hukum positif yang tidak mengatur adanya kepemilikan suatu aset dengan dua nama, maka Bank Umum Syariah atau Undang-Undang Syariah atau BPRS dan nasabah dibolehkan untuk sepakat dan menyatakan bahwa objek musyarakah mutanakisah di atas namakan nasabah secara langsung dalam dokumen yang merupakan bukti atas objek musyarakah mutanakisah. Yang ketiga, bukti dokumen kepemilikan objek musyarakah mutanakisah disimpan oleh Bank Umum Syariah atau Undang-Undang Syariah atau BPRS sampai saldo hissah Bank Umum Syariah atau Undang-Undang Syariah atau BPRS mencapai nihil dan seluruh kewajiban nasabah telah dipenuhi. Yang keempat, nasabah dengan akad ini memberikan kuasa kepada Bank Umum Syariah atau Undang-Undang Syariah atau BPRS untuk menerima sertifikat tersebut dari kantor pertanahan setelah hak tanggungan didaftarkan. Pengakhiran akad musyarakah mutanakisah. Pengakhiran akad musyarakah mutanakisah dapat disebabkan oleh sebab berakhirnya jangka waktu akad, peristiwa cedera janji, dan nasabah mengajukan pengakhiran akad musyarakah mutanakisah. Ketika berakhirnya akad, maka nasabah wajib mengembalikan seluruh kewajiban modal pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak Bank Umum Syariah, Undang-Undang Syariah atau BPRS, serta bagi hasil porsi Bank Umum Syariah, Undang-Undang Syariah atau BPRS pada periode terakhir saat pelunasan. Selanjutnya yaitu masalah perpanjangan akad. Perpanjangan akad musyarakah mutanakisah dapat dilakukan dalam rangka untuk menyelamatkan pembiayaan, di mana pihak bank harus menentukan kriteria, persyaratan, dan ketentuan khusus
terkait perpanjangan fasilitas pembiayaan tersebut. Selanjutnya yaitu standar wan prestasi. Jika wan prestasi terjadi akibat kelalaian nasabah, maka bank berhak mendapatkan ganti rugi dari nasabah, di mana pembebanan ganti rugi hanya dapat dilakukan apabila pertama, pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, mereka tetap melakukan ingkar janji. Yang kedua, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilewatinya. Yang ketiga, pihak yang ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janjinya itu terjadi karena keadaan memaksa yang berada di luar kuasanya. Selanjutnya, standar denda dan ganti rugi. Bank dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar namun terbukti melakukan ketunggakan atas pembayaran angsuran. Yang kedua, sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda atau ganti rugi. Denda atas tunggakan harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan. Sementara untuk ganti rugi dapat diakui sebagai pendapatan bagi bank. Denda atas tunggakan hanya dikenakan kepada nasabah jika nasabah tersebut terbukti lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya. Selanjutnya yaitu standar denda dan ganti rugi. Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi atau tawid kepada nasabah dibatasi oleh beberapa standar berikut ini. Yang pertama, ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada BUS, UUS, BPRS. Yang kedua, besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan bank adalah sesuai dengan kerugian real atau real loss dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi atau potensi loss. Yang ketiga, BUS, UUS, BPRS hanya dapat mengenakan ganti rugi pada keuntungan bank yang sudah jelas dan tidak dibayarkan oleh nasabah. Yang keempat, klausal ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah. Yang terakhir yaitu penempatan ganti rugi atau kerugian real ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BUS, UUS, BPRS, dan nasabah. Selanjutnya yaitu skema produk penyaluran dana, musyarakah mutanakhisoh (MMH) untuk KPR dan KBBP. Yang pertama yaitu perjanjian pembiayaan atau MMH. Yang kedua, sebagai nasabah porsi modal nishah nasabah. Untuk bank syariah, porsi modal sihah bank syariah. Yang ketiga yaitu pembelian aset MMH. Yang keempat, penyewaan aset MMH kepada nasabah selaku pihak penyewa berdasarkan prinsip ijarah. Yang kelima, pembayaran sewa. Yang keenam, pendapatan sewa dibagi hasilkan. Dan yang ketujuh, pendapatan sewa dibagi hasilkan. Yang terakhir, pengambilan porsi atau hissah bank syariah oleh nasabah selaku syarik atau mitra secara bertahap. Implementasi studi kasus. Pak Ahmad ingin rumah namun karena tidak memiliki modal yang cukup, maka Pak Ahmad melakukan pembiayaan KPR di Bank Syariah A. Pak Ahmad datang Bank Syariah A untuk mengajukan pembiayaan. Lalu Pak Ahmad mengisi lengkap formulir aplikasi permohonan pembiayaan atau mengajukan surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan dokumen persyaratan lain yang diminta. Bank Syariah A akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah dan melakukan analisis terhadap profil Pak Ahmad serta melakukan analisis yuridis dan analisis kontrak. Kemudian, pihak Bank Syariah A akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan kepada nasabah guna dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan, dan Bank Syariah A akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah.
Setelah dilakukan berbagai analisis, Bank Syariah A menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh Pak Ahmad dengan akad musyarakah mutanakisah. Dengan harga KPR sebesar 1 miliar, porsi modal Pak Ahmad sebesar 700 juta, dan porsi modal bank sebesar 300 juta. Pak Ahmad diminta datang ke Bank Syariah A untuk melakukan pengikatan, dan Bank Syariah A akan mengecek keaslian dokumen jaminan. Lalu Pak Ahmad akan melakukan pengikatan, pembiayaan, dan jaminan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekanan Bank Syariah A. Jaminan yang diajukan atau yang diberikan Pak Ahmad adalah sertifikat tanah seluas 1 hektar dan disepakati bahwa jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan dibayarkan setiap tanggal 1 dengan biaya sewa atau ujroh sebesar Rp62.522.093 per bulan, dan nisbah yang disepakati Bank Syariah A pada bulan pertama sebesar 12,13% dan Pak Ahmad sebesar 87,87%. Nisbah yang telah disepakati tersebut, Bank Syariah akan berkurang 0,97% setiap bulannya, dan Pak Ahmad akan naik 0,97% setiap bulannya. Dengan akad musyarakah mutanakisah, setiap Pak Ahmad membayarkan biaya sewa atau ujroh, maka kepemilikan Bank Syariah akan berkurang dan berpindah kepada Pak Ahmad, sehingga di akhir periode nanti objek pembiayaan akan seutuhnya menjadi milik Pak Ahmad. Setelah pengikatan dilakukan, Bank Syariah A menyimpan dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan. Sebelum setting fasilitas pembiayaan, Pak Ahmad dan Bank Syariah A akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul. Biaya-biaya yang mungkin timbul antara lain biaya administrasi, biaya asuransi jiwa jika disyaratkan, asuransi kebakaran, asuransi pembiayaan jika disyaratkan, biaya notaris, biaya penilaian jaminan, dan biaya materai. Jika ditotal, seluruh biaya tersebut sebesar 5 juta. Setelah seluruh biaya yang timbul didebet oleh pihak Bank Syariah A, maka bank akan melakukan setting pada rekening giro, sehingga nasabah dapat menggunakan dana dari rekening nasabah. Nasabah wajib menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan yang telah diajukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.